Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ternak semuanya, kali ini saya akan mereview rumput pakcong. Nah, ini rumput yang lagi viral ya di daerah Jawa Tengah, Jogja dan sekitarnya. Kalau sekilas ini mirip ya dengan rumput gajah atau rumput raja, tapi secara fisik kalau kita lihat lebih dekat ini berbeda. Dan kalau kita uji kimia pun ini berbeda ya. Rumput pakcong itu kandungan nutrisinya nutriennya lebih bagus dibandingkan dengan rumput gajah atau rumput raja. Secara protein juga lebih bagus ya. Rumput pakcong ini ada proteinnya ada sekitaran 16-18% dibanding dengan rumput gajah atau rumput raja yang hanya sekitaran di bawah 12% ya biasanya. Dan ini produksinya cukup bagus ya, cukup baik. Memang pertumbuhannya agak lambat ya, pertumbuhannya agak lambat tapi produksinya bagus. Ini kalau misalkan kita ingin membedakan antara rumput gajah dengan rumput pakcong memang agak sulit, tapi kalau misalkan kita raba-raba, siapa lagi ini? Nah, ini Pak Bayu ya, nggak tahu ngomong apa, lupa saya. Nah, jika di raba-raba perbedaannya itu, kalau rumput pakcong itu lebih lembek ya, lebih halus notnya itu atau si batangnya itu lebih halus jika dibandingkan dengan rumput gajah yang lebih keras ya. Lalu biasanya lebih tinggi, terus memang produksinya jika di timbang itu lebih tinggi. Oke, kita lihat ya, ini rumput pakcong. Ini ditanam di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Oke, baik. Nah, ini jika diraba di not-notnya itu dia lebih lunak dibandingkan dengan rumput gajah. Tapi memang harus kontak fisik ya untuk membedakannya. Kalau tidak, agak sulit untuk membedakan dengan rumput gajah atau rumput raja. Baik teman-teman, ini cara defoliasinya atau cara panennya. Jadi harus sekitar 5 cm di atas not pertama ya, sekitar 5 cm di atas not. Nah, jangan di not kedua, di atas not kedua, karena nanti pertumbuhannya akan jelek ya. Kalau misalkan dipotong di atas not pertama, itu akan tumbuh dari bawah dan tumbuhnya itu batangnya akan besar, nanti si rumputnya akan tinggi lagi. Tapi kalau misalkan di not kedua, itu akan tumbuh di not kedua di atas, nanti tumbuhnya batangnya akan kecil-kecil, daunnya pun akan kecil-kecil. Nah, jadi kalau misalkan mau potong, silakan dipotong di atas 5 cm di atas tanah ya, atau di atas not pertama, biar tumbuhnya di not pertama, nanti di atas tanah, tumbuhnya di tanah berarti nanti. Nah, kalau misalkan nanti dipotong di yang kedua, nah ini kita lihat nih ada yang kecil-kecil itu, nanti pertumbuhannya akan kurang maksimal, produksinya akan sedikit nanti kalau di sini nih. Nah, ya. Nah, seperti itu nanti kecil tumbuhnya. Ya, nanti kita ada video contoh yang pertumbuhan kecil. Nah, nanti kalau misalkan kayak gini nih, dia tumbuhnya akan bagus. Batangnya akan besar, terus daunnya pun akan banyak. Oke, kita lihat contoh yang pemotongannya yang salah ya. Kita cari. Bentar. Oke ya. Jadi seperti itu cara panennya ya. Jangan sampai salah. Sayang soalnya nanti produksinya jadi sedikit. Baik, kita akan melihat salah satu pemotongan atau pemanenan yang salah. Nah, ini pemotongannya di atas not kedua ya. Jadi tumbuh di atas si batangnya, ada di not yang atas. Nah, ini pasti produksinya akan sangat kecil, jelek. Nah, seperti ini nih contohnya. Ya, pertumbuhannya jelek nanti, produksi hijauannya atau produksi daunnya sedikit. Jika dipotong di not yang di atas not pertama, sedikit di atas not pertama, nah pertumbuhannya akan seperti ini. Besar ya, terlihat batangnya besar, terus daun-daunnya pun lebar-lebar, besar, produksinya jadi banyak. Nah, untuk pemanenan pertama rumput pakcong ini ada di hari ke-60 biasanya ya, 60 tergantung musim. Kalau musimnya hujan terus banyak air ya di hari ke-60 biasanya. Kalau enggak ya di atas itu ya bisa di 75 hari. Lalu panen yang kedua bisa sekitaran di hari ke-45 biasanya.
ya, 45 hari untuk pemanenan kedua. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, ini rumput yang sangat bagus dan viral di sekitaran Jogja dan Jawa Tengah.